Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan izin Allah, hari ini kita melanjutkan episode ke-12 dari kisah perjalanan rohani Sang Prabu. Sebelum saya membacakan catatan kisah perjalanan rohani Sang Prabu, saya mohon izin kepada Sang Prabu untuk membacakannya. Ya, silakan. Bagus. Kita masuk ke catatan di episode 12 ini. Senin Wage 4 November 2002 jam 09.00, kedatangan Prabu Suradipati dari Kerawang, Jawa Barat. Kedatangannya menghaturkan sembah pangabekti kepada junjungannya. Dikatakan olehnya bahwa dia pernah datang bersama rombongan para adipati dari seluruh Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Jadi ini di episode beberapa waktu yang lalu memang sudah diceritakan dan sudah ada catatannya juga Sang Prabu ya. Jadi kita lanjut ke catatan yang berikutnya. Jam 09.50, kedatangan Prabu Dipati Hasta Kencana dari Subang, Jawa Barat. Kedatangannya menghaturkan sembah pangabekti. Perintah apa yang bisa ia laksanakan di daerahnya? Lalu saya jawab, buat daerahmu menjadi tentram, aman, rukun, antar sesama umat beragama, dan yang tak kalah pentingnya kemakmuran masyarakat setempat, serta meningkatkan lagi ketakwaan kepada Allah SWT. Kurangi perjudian yang dapat menyengsarakan rakyat setempat. Apa yang saya minta akan segera ia laksanakan. Kita bahas sedikit di Prabu Dipati Hasta Kencana dari Subang ini. Jadi memang di sini dari beberapa perjalanan yang lalu juga meminta saran kepada Sang Prabu ya tentang daerah-daerah kekuasaan beliau masing-masing. Iya. Di sini juga disarankan agar lebih mengurangi dari perjudian ya sebenarnya ya. Akan berdampak sangat buruk sekali terhadap rakyat setempat. Ke catatan berikutnya. Jadi di catatan episode 12 ini kalau saya membacakan jam, jadi tanggalnya sama dengan yang di atas. Jam 10.50, kedatangan Prabu Dipati Sasmita dari Cianjur. Kedatangannya sama dengan para adipati yang lain. Begitu juga dengan pesan saya kepada para adipati. Jam 11.45, kedatangan Prabu Kunti Karna dari Rangkas Bitung. Kedatangannya sama dengan para adipati lain. Begitu juga pesan saya. Jam 13.45, kedatangan Prabu Dipati Sumarna dari Sukabumi. Kedatangannya sama dengan para adipati lain. Begitu juga pesan saya. Jam 15.40, kedatangan Prabu Dipati Gumarang dari Indramayu. Kedatangannya sama dengan para adipati lain. Jadi di sini kedatangan para adipati itu memang beliau sendiri apa dengan para prajurit atau pengikutnya Sang Prabu, karena di sini kan jangka jeda jamnya itu sangat cepat gitu. Cepat ya. Ya pasti membawa prajuritnya lah. Iya, karena kan nggak itu kan ketika batas wilayah itu kan kalau tahu serombongan prajurit kan tahu. Itu. Jadi ada tanda khusus ya ketika melewati wilayah-wilayah tertentu karena memang kekuasaannya sendiri-sendiri gitu. Kekuasaan wilayahnya sendiri-sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit juga Sang Prabu tentang antara ruh yang telah meninggalkan dunia dan di alam gaib itu Tuhan Yang Maha Esa Sang Maha Pencipta masih memberikan anugerah, masih bisa istilahnya berjalan kemana-mana, istilahnya sesuai dengan sistem yang telah diterapkan di alam gaib. Pastinya kan kalau kemana-mana itu kan memang udah ada sistem yang mengatur di alam gaib. Sama juga kita di dunia ini.
itu dalam bentuk ruhani dengan ruhani yang masih ada wadah itu apa bisa mempengaruhi untuk berbuat kebaikan, Sang Prabu? Kalau menurut ilmu rohani, Ya masih bisa sebetulnya sepanjang orang itu selalu dekat dengan Allah, membersihkan jiwanya, selalu berzikir, maka seolah-olah itu ada bisikan di dalam kolbu. Sebetulnya itu leluhurnya ngasih tahu, walaupun secara indera keenamnya itu belum terbuka, tapi kolbu itu selalu. Nah itulah makanya diperlukan orang yang selalu mengingat Allah, berzikir ketika malam itulah. Jadi sebetulnya bisa saja. Jadi walaupun belum bisa melihat karena belum harus dibuka kan, iya, harus berguru kan. Nah itu bisa sebetulnya. Jadi di orang yang bersangkutan, cucu atau cucu berangkatan, seolah-olah ada yang membisiki gitu loh. Akhirnya tertuntunlah rohani kita gitu. Jadi pentingnya juga itu waktu-waktu merenung ya, Iya. sebenarnya ya, Sang Prabu di kala malam, karena memang di kala malam itu kita bisa bertafakur, bisa berzikir, bisa merenung dan mengkoreksi diri. Dan secara rohani rasa yang lembut, rasa yang halus itu akan mengetahui tentang apa yang kita terima, tentang kebaikan. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Rabu Legi malam Kamis Pahing 6 November 2002 jam 10:10 kedatangan Prabu Sasmita dari Cianjur melaporkan dan meminta tolong bahwa di wilayahnya akan ada malapetaka. Untuk itu saya segera perintahkan Brata untuk membantunya. Kalau yang Brata ini, beliau ini di kalangan bangsa jin atau di saat dulu kala itu memang dari manusia? Dari golongan manusia. Tapi karena memang ya kembali daripada anugerah Allah itu, ketika masa hidupnya juga selalu mendekatkan, keilmuannya juga berbeda gitu. Kita lanjut ke catatan yang berikutnya. Jam 11.00 kedatangan Batara Siwa melaporkan hasil pelaksanaan tugas pasca peledakan bom Bali. Menurut dia semua akan segera teratasi dan ia minta petunjuk kepada saya untuk di daerahnya dalam kurung Pulau Bali tutup kurung. Saya menyarankan agar Bali menjadi daerah yang aman, tertib, rukun antar sesama umat beragama, dan tak kalah pentingnya kemakmuran rakyat di Pulau Bali, agar dalam menjalankan ibadah kepada Yang Maha Kuasa atau Sang Hyang Tunggal lebih meningkat lagi. Setelah itu pamitan pulang. Jadi ini beliau dari Batara Siwa datang, sebenarnya dari catatan-catatan sebelumnya memang beliau sering datang untuk meminta saran ke Sang Prabu gitu. Sama juga seperti di kalangan dewa dengan tataran yang lebih tinggi di alam jin itu, ketika memang ada umatnya yang ikut keyakinannya kepada beliau tersebut, pastinya kan beliau juga bisa mempengaruhi secara rohani, kan begitu ya? Iya. Karena kan beliau tidak secara panca indera itu tidak tampak, tapi secara kolbu, secara rasa, kalau kita bisa belajar tentang ilmu rohani itu akan sampai, itu akan mudah dipahami, begitu ya? Iya. Kita lanjut ke berikutnya, catatan berikutnya. Kamis Pahing 7 November jam 21.50 kedatangan Prabu Sasmita dari Cianjur melaporkan hasil pelaksanaan tugas di wilayahnya. Menurut Prabu Sasmita, pada saya ada seorang manusia yang akan membuat onar di daerahnya seperti peledakan di Bali, namun hal itu dapat dicegah. Ini sangat menarik ini. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan tentang gaib itu lebih waskita. Tapi kan kita dalam arti waskita itu kan memang banyak yang belum paham gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit
karena beliau-beliau itu memahami mana yang akan berbuat baik, mana yang akan berbuat buruk di wilayah kekuasaan beliau sendiri. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Sang Prabu. Ya kalau nggak itu kan dalam jalan pun cepat, geraknya lo jauh lebih cepat, melangkah udah sampai. Kalau kita misalnya 10 kilo aja membutuhkan waktu lama, kalau gaib itu kan melangkah sudah cepat sampai sana. Jadi memang cara geraknya beda aja gitu. Jadi aktivitasnya mereka itu kecepatannya itu seperti itu, makanya di samping otomatis kalau cepat kan pas kita awas. Karena kalau di alam gaib spionasenya juga nggak kelihatan kan gitu ya. Nggak kelihatan. Sama kita yang di alam dunia gitu. Iya. Jadi dia awas, dia ngawasi, yang lain yang diawasi mah kagak ngerti kan. Karena ketika kita berbuat buruk di suatu tempat, apalagi di wilayahnya orang lain, sebenarnya sama dengan di dunia ya. Sama. Orang-orang yang mencurigakan di sana kan otomatis para adipati yang di alam gaib kan kompak itu. Dari peristiwa Bali otomatis yang dicurigai ya diawasin, diintai terus, bahkan diikutin kan. Terkadang secara logikanya kan ketika seseorang itu ngobrol di sekitar mereka tuh sebenarnya kan banyak gaib juga ya. Sang Prabu istilahnya mengetahui apa yang didiskusikan, apa yang dibicarakan. Jadi secara kita di dunia itu logika gitu, karena ada alam dunia, ada alam nyata, ada alam gaib. Sedangkan kita untuk menjangkau alam gaib itu memang perlu belajar tentang ilmu rohani atau kalangan manusia yang memang diberi anugerah secara batin, indera keenam kebuka. Kita lanjutkan ke catatan berikutnya. Jam 13.55, kedatangan Batara Wisnu melaporkan hasil pekerjaan pasca ledakan di Legian Bali bersama Brahma dan Siwa, bekerja keras untuk memulihkan keadaan di Bali. Dan ia meminta pada diri saya dalam menjalankan gelaku, jangan putus asa. Nanti siapa yang akan memimpin bangsa gaib, mintanya. Pada waktu kemarin-kemarin mereka berjalan sendiri-sendiri sehingga menyebabkan kekacauan di alam gaib. Menurut Wisnu, diri saya adalah pemimpin bangsa gaib yang ada di Nuswantoro dan luar Nuswantoro yang dapat mempersatukan bangsa gaib di bawah perintah saya untuk kedamaian, keadilan, dan kemakmuran, kata Batara Wisnu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk catatan ini. Ini kan berdialog antara penguasa yang benar-benar itu mempunyai umat juga, mempunyai umat, dan beliau ini sebenarnya di kalangan bangsa jin itu adalah utusan Allah juga kan begitu ya, Sang Prabu, karena mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan tentang ketawitan juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit Sang Prabu untuk yang ini, dialog-dialog dengan beliau dengan para dewa lah gitu. Ya, saya jelaskan secara singkat. Jadi karena begini Pak, karena saya juga memahami tentang bapak moyangnya itu iblis ya, jadi Azazil ya. Jadi ketika walaupun jin itu sudah turun, jadi turun ke alam dunia kan, melalui bapak moyangnya. Jadi bapak moyang iblis itu sebetulnya Parih sama Firqah. Jadi Firqah itu kalau manusia itu Adam, Parih itu Ibu Hawa. Jadi selisih 3.200.000 tahun baru Allah menciptakan Adam. Nah, ketika ada perintah, jadi iblis itu diperintahkan. Jadi diperintahkan untuk membantu Adam ketika berjalan sendiri. Tapi iblis seolah-olah itu tidak mau. Waktu itu belum ada iblis.
Beliau tuh hanya king of king di seluruh dunia. Di kalangan bangsa. Dari kalangan bangsa jin. Jadi raja di raja dari, karena memang jin itu dari dulu memang ingin menguasai wilayah gitu. Jadi supaya tersambung jadi tentang dengan Hindu ya, Brahma. Iya. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi ketika itu terjadi kesepakatan, Azazil bilang bahwa memang ada perintah dari salah satu malaikat bahwa diberitahu bahwa Allah hendak menciptakan golongan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, gitu loh. Nah, terus akhirnya sudah mendengar, terus akhirnya mereka itu selaku King of King mengadakan pertemuan. Nah, di situ dibahas karena ada perintah bahwa iblis itu suruh membantu ketika Adam turun, apa yang dibutuhkan, karena beliau kan sebenarnya alamnya sama, cuma berbeda dimensi saja gitu loh. Nah, di situ ada rasa keengganan gitu loh, karena dia merasa sebagai King of King sudah lama menjalankan kehidupan, dan kedamaian terjadi, peperangan di antar jin itu kedamaian terjadi 150.000 tahun gitu loh. Di situ merasa dirinya tuh lebih hebat, sedangkan Adam tuh ciptaan baru gitu loh. Maka enggan lah gitu untuk patuh tunduk gitu loh. Nah, akhirnya rapatlah di antara mereka itu gitu loh. Satu kelompok terbelah menjadi dua kelompok. Satu memenuhi atas perintah, meyakini kita harus patuh, karena ketika sebelum ada Adam itu juga mereka patuh bahwa meyakini bahwa dia diciptakan dan semesta itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, akhirnya terjadilah dua kelompok itu. Satu ada yang membangkang, Azazil berikut yang mau mengikuti, karena dari golongan jin tetap patuh gitu loh. Jadi walaupun bahwa Azazil itu mendapatkan mandat bisa naik ke alam malaikat, tapi hanya Azazil saja sebetulnya gitu loh. Nah, tetap yang kelompok ini patuh atas perintah Allah. Nah, Azazil itu yang membangkang gitu loh. Akhirnya sampai terjadi pengusiran, karena letaknya beliau tuh alamnya lebih tinggi dari alam jin. Jadi di luar alam jin gitu. Akhirnya yang menjadi patuh itu tetap menjalankan keyakinannya, maka mendapatkan tuntunan lah. Allah menghendaki bahwa 3 dewa itu ditunjuk sebagai utusan gitu. Sampai pertama diturunkan ketika itu di alam jin. Tapi akhirnya setelah ada manusia maka diturunkanlah ke alam dunia, maka bahasanya turun nang marcopodo gitu loh. Gitu. Terima kasih atas penjelasan singkatnya. Nanti di penjelasan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang alam gaib yang khususnya di bangsa jin. Di sini juga diceritakan sebelum Sang Prabu diberi anugerah itu di alam gaib memang kan dari keterangan beliau masih berjalan sendiri-sendiri. Belum ada pemersatu begitu ya, Sang Prabu. Jadi setelah memang Sang Prabu itu diberi anugerah dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur kehidupan, itu dari beliau juga menjelaskan bisa mempersatukan yang ada di alam gaib. Mungkin gitu ya penjelasannya ya, Sang Prabu ya. Iya. Jadi sebetulnya Pak Agus mempersatukan juga kan, bukan hanya seperti itu, diberi keunggulan. Kalau tidak punya keunggulan bagaimana gitu ya, anugerah tadi itu. Anugerah itu. Karena gini, ujung-ujungnya kan bukan hanya begitu, ada yang menolak juga. Pas dimanapun di alam syar'i juga ada. Gitu. Jadi itu memang udah kodratnya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Kalau gitu. Pro dan kontra.
karena mereka menolak maka terjadi penyerangan. Iya. Makanya perang gitu loh. Itu seperti itu. Karena mereka kan sebenarnya para raja ketika ketidaksukaan gitu ya dan lain begitu aja menyerang gitu loh. Tapi itu sudah bisa diatasi lah kalau masalah gitu lah. Terima kasih penjelasan dari Sang Prabu. Kita masuk ke catatan berikutnya nih. Kamis malam Jumat Pon 8 November 2002 jam 01.30 kedatangan Prabu Dipati Sasmita dari Cianjur melaporkan di daerahnya aman kembali berkat saran saya dan kehendak Sang Maha Pengatur Kehidupan. Tanggal yang sama jam 01.35 kedatangan Prabu Suradipati dari Kerawang melaporkan dengan hasil yang sama. Kita sampai dengan catatan terakhir di episode 12 ini. Mungkin kita akan lanjutkan di episode ke-13-nya juga ya Sang Prabu, karena di sini juga sudah cukup banyak penjelasan dan catatan yang kita baca agar tidak membingungkan nanti kalau kebanyakan, kan begitu ya? Iya. Sang Prabu ya. Betul, kalau ini kan ilmu rohani, Iya. bukan ilmu pikir. Jadi membaca itu harus tidak bisa sekali. Jadi harus dengan perenungan, hening, baca berulang-ulang. Jadi nanti diresapi, bukan masuk ke pikir. Karena ini bukan ilmu dunia. Iya. Ilmu untuk kolbu, jiwa kita, gitu. Seperti itu. Terima kasih Sang Prabu untuk menutup episode ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.